Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau di dalam organisasi itu semuanya serba diatur? Ada atasan, bawahan, aturan kerja, dan jalur komunikasi yang jelas. Nah, ternyata hal seperti itu sudah dijelaskan dalam sebuah teori, yaitu teori birokrasi Max Weber. Di video ini, saya akan membahas teori tersebut dalam konteks komunikasi organisasi. Teori birokrasi Max Weber menjelaskan bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang berjalan berdasarkan aturan yang jelas, struktur yang rapi, dan pembagian kerja yang teratur. Jadi, setiap orang punya tugas masing-masing dan bekerja sesuai sistem, bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Menurut modul komunikasi organisasi, pendekatan ini bertujuan membentuk organisasi yang efisien, adil, dan profesional. Teori ini muncul karena pada masa itu banyak organisasi yang belum tertata dengan baik, masih sering terjadi nepotisme, pilih kasih, dan rendahnya profesionalisme. Karena itu, Weber menawarkan sistem yang berbasis aturan formal, bukan hubungan personal. Dengan begitu, organisasi bisa berjalan lebih objektif dan terstruktur. Ada beberapa ciri utama birokrasi menurut Weber. Yang pertama ada hierarki jabatan, jadi jelas siapa atasan dan siapa bawahan. Kedua ada spesialis tugas, artinya setiap orang punya pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Ketiga, semua kegiatan diatur oleh prosedur dan aturan formal. Selain itu, hubungan kerja bersifat impersonal dan rekrutmen dilakukan berdasarkan kemampuan. Karakteristik ini mendukung efisiensi dan pengambilan keputusan yang lebih rasional. Kenapa teori ini penting dipelajari? Karena memberi dasar bagaimana organisasi modern bisa berjalan dengan tertib. Kalau pembagian tugasnya jelas, maka setiap orang tahu tanggung jawabnya dan pekerjaannya bisa lebih efektif. Selain itu, keputusan juga jadi lebih adil karena didasarkan pada aturan, bukan kepentingan pribadi. Jadi, teori Weber membantu organisasi menjadi lebih profesional dan terarah. Nah, selanjutnya teori ini juga punya kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya, sistem kerja jadi lebih jelas, efisien, dan objektif. Tapi kelemahannya, birokrasi sering dianggap terlalu kaku dan kurang fleksibel terhadap perubahan. Selain itu, komunikasi dalam birokrasi sering cenderung satu arah dan kurang memperhatikan sisi manusiawi, seperti kreativitas dan partisipasi. Dalam komunikasi organisasi, teori Weber menekankan bahwa informasi berjalan sesuai jalur hierarki dan prosedur formal, yang artinya pesan biasanya disampaikan dari atasan ke bawahan untuk menjaga koordinasi dan kontrol. Sistem ini memang membuat organisasi lebih tertib, tetapi di sisi lain bisa membuat komunikasi menjadi kurang partisipatif. Akibatnya, ide dan masukan dari bawahan kadang kurang tersalurkan, sehingga inovasi bisa terhambat. Jadi, kesimpulannya, teori birokrasi Max Weber sangat penting untuk memahami bagaimana organisasi dibentuk secara struktur, formal, dan profesional. Teori ini masih relevan sampai sekarang, terutama untuk melihat bagaimana aturan dan hierarki bekerja dalam organisasi. Namun, agar organisasi tetap berkembang, komunikasi juga perlu dibuat lebih terbuka dan dua arah. Karena organisasi yang baik bukan cuman yang rapi secara struktur, tapi juga yang komunikasinya sehat dan mendukung perkembangan anggotanya. Demikian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.